Waktu itu saya mendaki Gunung Salak sekitar tahun 2018 bersama 5 teman saya. Jadi kita mendaki terdiri dari 6 orang yang semuanya cowok. Saya, Firman, Coki, Alan, Wawan, dan Sandi. Hari itu saya baru aja bangun tidur. Hari juga masih pagi, sekitar jam 4 subuh. Saya dapat telepon, ternyata itu dari si Firman yang ngajakin saya buat mendaki gunung. Awalnya saya nolak, karena kata saya mau mendaki gunung kok ngajaknya mendadak. Kalau beberapa hari yang lalu ngajakinya, mungkin saya ikut. Tapi si Firman ini maksa terus-menerus. Katanya pendakian kali ini butuh saya. Soalnya dia belum pernah mendaki ke gunung ini. Saya tanya, emang mau ke gunung mana? Kata dia mau ke Gunung Salak. Mendengar jika mereka mau ke Gunung Salak, akhirnya saya iyain aja. Terus dia juga bilang kalau persiapan buat saya udah disiapin dan saya cuma disuruh nemenin aja. Singkat cerita, jam menunjukkan pukul 9 pagi. Setelah lama menunggu, akhirnya si Firman nelpon lagi kalau dia udah nyampe di jalan kampung halamanku. Akhirnya aku siap-siap masukin baju panjang 1, jaket 1, sarung, sama selimut hangat. Emang kebiasaanku kalau mau mendaki itu suka bawa selimut, biar lebih nyenyak kalau tidur. Gak lupa juga aku bawa pisau waktu itu. Selesai siap-siap, aku pamit sama ibuku. Setelah itu baru aku berangkat. Sesampainya di jalan, bener aja, mereka udah ada, plus sama tas gunung mereka yang gedenya minta ampun. Singkat cerita, kita berangkat menuju base camp. Rencana kita mau naik via Cimelati. 15 menit kemudian, kita pun sampai di base camp. Di sana terlihat lumayan banyak yang baru turun. Aku tanya pada mereka, "Bang, di atas masih banyak nggak?" Kataku, "Lumayan, ada sekitar 10 tenda lagi pas tadi saya turun. Tapi nggak tahu kalau sekarang," jawabnya. "Oh, iya makasih bang," jawabku. Akhirnya kita ngurusi maksi. Setelah itu, karena jam masih pukul 9:30, kita mutusin aja buat naik waktu itu juga. Dan nanti kita sholat zuhurnya di pos 3 aja. Akhirnya kita berangkat. Berjalan menyusuri hutan. Jalan masih landai dan tanpa kejadian apapun yang aneh-aneh. Singkat cerita, sampailah di pos 1 sekitar jam 10 pagi. Lumayan lama karena kita bawa orang pemula, jadi jalan santai aja. Sesampainya di pos 1, kita istirahat sambil ngobrol ngalor ngidul. Hampir 15 menit kita istirahat. Lanjut yuk, jangan lama istirahatnya biar cepet nyampe," kataku. "Ya udah yuk. Tapi bentar, aku pengen buang air kecil dulu," kata si Sandi. "Di botol aja San, buang air kecilnya, jangan sembarangan," kata si Firman. Mau gak aku? Ntar ribet kudu dibawa, mending langsung aja," kata si Sandi. "Ya udah, tapi hati-hati lu, jangan sembarangan," kataku. Terus si Sandi ini berjalan ke semak-semak dan buang air kecil lah dia di sana. Setelah beberapa saat, si Sandi pun selesai. Lalu kita ngelanjutin perjalanan. Jarak dari pos 1 ke pos 2 tak terlalu jauh. Karena dengan berjalan santai saja, kita hanya butuh waktu 20 menit. Di perjalanan, kita terus ngobrol yang entah ngobrolin apa. Sampai di suatu tempat, si Sandi bilang ke si Wawan, "Wan, tas lu gede kayak gitu, apa lu gak berat bawanya?" kata si Sandi. "Berat Jir,
pakai bawa kulkas gua? Jawab si Wawan. Kayaknya tas lu muat ya kalau buat bawa orang, kata si Sandi lagi. Muat lah, tapi sayang gak ada yang mau dimasukin ke tas gua. Kalau ada mah gue bawa kemari, apalagi kalau cewek. Pasti mantap dah, apalagi di gunung kayak gini yang udaranya dingin, jawab si Wawan. Sontak si Sandi sama yang lainnya tertawa mendengar candaan si Wawan itu, tapi enggak dengan aku. Bro, sebaiknya kalian jangan terlalu berlebihan kalau bercanda. Ingat, ini itu di gunung, bukan di kota, kataku. Santai aja kali, Gip. Gue kan cuma bercanda aja, daripada dia mulu kayak orang bisu, kata si Sandi. Selalu pada dah. Aku mah cuma ngingetin, kalau kenapa-napa aku gak bakal tanggung jawab, kataku. Emang cuma bercanda doang gak boleh ya, Gip? Nyampe bakal kenapa-napa, kata si Wawan. Bukan gak boleh, tapi bercandanya harus dijaga, jangan terlalu berlebihan, kataku. Ya udahlah, maafin kita, kata si Wawan. Terus kita lanjut perjalanan. Sampailah kita di pos 2. Di pos 2 ini tempatnya itu lumayan gede dan datar. Anjir, ternyata ada juga lapangan bola ya di sini, kata si Wawan. Woi, ini sih bukan lagi lapangan bola, Wan, tapi ini tempat syutingnya film Kian Santang, kata si Sandi. Lalu si Wawan duduk di pohon besar yang ada tanda pos 2. Wan, kayaknya lu cocok dah jadi kuncen di sini, kata si Firman. Bener lu, Wan, saut si Sandi. Baiklah, aku adalah kuncen di gunung ini. Ada apa kalian datang ke sini, cucu-cucuku? Kata si Wawan sambil duduk bersila dengan gaya seorang kuncen. Si Wawan, Sandi, Firman terus bercanda tiada henti. Sedangkan si Coki sama si Alan, mereka hanya diam aja dari tadi. Kadang ngomong sesekali doang kalau ditanya. Karena aku kesal sama mereka bertiga, aku tegurlah mereka. Lu pada ya, kalau bercanda aja yang biasa. Jangan pada kelewatan lu. Kalau ada apa-apa, ntar gue juga yang ribet, kataku sedikit agak marah. Si Wawan sama Firman langsung diam. Terus si Sandi bilang, Gip, lu kenapa sih bercanda dikit napa? Kata si Sandi. Asal kalian tahu, gunung yang kita daki sekarang itu banyak mitosnya. Kalian jangan pada kelewatan batas, kataku. Ya elah, Gip, baru aja mitos, belum juga fakta. Kalau fakta baru gua percaya. Lu sih kelamaan di kampung, jadi masih termakan hal-hal mitos kayak gitu, kata si Sandi. Ya udahlah, terserah lu aja. Gue ngingetin kalian udah. Kalau ada apa-apa, gue gak mau tanggung jawab, kataku. Oke, kalau ada apa-apa biar gue yang tanggung jawab, kata si Sandi. Terus aku diem aja. Kayaknya si Sandi ini emang orangnya keras kepala kayak gitu. Jadi percuma aja kalau dikasih tahu. Singkat cerita, kita lanjutin perjalanan lagi. Menuju pos 3, kita hanya perlu waktu 10 menit saja. Kebetulan di pos 3 ini ada air yang memang digunakan buat para pendaki ngambil air. Soalnya ke pos-pos selanjutnya nggak ada air lagi. Sampai di pos 3, kita istirahat lama di sini sambil nunggu azan zuhur. Dan kita mau ngelanjutin lagi nanti habis sholat zuhur. Disinilah kejadian horornya dimulai. Kejadiannya dimulai ketika si Coki sama si Alan pengen buang air besar. Kataku, kalau mau BAB ke bawah aja gak apa-apa.
tapi jangan sembarangan. Bawa air yang banyak, nanti kalau udah selesai, disiram bekas buang air besarnya. Setelah itu ditimbun pakai tanah. Usahain BAB-nya diplastikin aja. Mereka iya-iyain aja saran dariku. Terus mereka turun ke bawah. Karena di pos 3 itu ada jalur ke bawah yang memang kayaknya buat buang air besar pada mendaki. Beberapa menit telah berlalu. Aku, Firman, Wawan, sama Sandi udah beres nyiapin buat kita makan. Sampai 30 menit berlalu, kita nungguin si Alan sama si Coki yang belum kembali juga. Kok mereka berdua lama amat ya? Udah hampir 30 menit juga belum balik. Apa banyak yang BAB ya di sana? Kayak yang seminggu belum boker aja tuh anak, kata si Sandi. Bener juga ya, lama amat sih, kata si Wawan. Waktu itu di pos 3 cuman kelompok kita aja yang mau naik, sedangkan ada 2 kelompok yang mau turun. Karena lama nunggu si Alan sama si Coki yang gak datang-datang, akhirnya si Firman sama si Sandi nyusul ke bawah buat mastiin kalau mereka berdua masih BAB apa udah selesai. Tinggal aku sama si Wawan yang ada di pos 3, karena kelompok yang mau turun udah mulai jalan lagi. Selang beberapa saat, si Firman teriak dari bawah, Gibran, cepetan lu sini, kata si Firman sambil berteriak. Aku kaget dengar si Firman teriak dari bawah. Langsung aja aku turun ke bawah, sedangkan si Wawan aku suruh jaga makanan di atas. Sesampainya di bawah, aku cuma nemuin si Firman sama si Sandi yang keheranan. Ada apaan? Kataku. Gue udah nyari ke bawah, tapi mereka gak ada bro, kata si Firman. Loh, kok gak ada? Kalau gak ada, terus mereka kemana man? Kataku. Gue juga gak tahu. Tadi gue di semak-semak nemuin botol air yang dibawa sama si Alan tergeletak, kata si Firman sambil memperlihatkan botol air yang masih terisi penuh. Lan, Coki, teriakku, disusul sama teriakan si Firman sama si Sandi. Beberapa kali aku teriakin nama si Alan, sama si Sandi gak ada yang nyaut. Aku putusin dulu aja buat naik ke atas. Akhirnya kita naik ke atas. Di atas ada si Wawan nanya, ada apaan sih teriak-teriak nama si Alan sama si Coki? Kata Wawan. Mereka gak ada di bawah. Kita cuma nemuin botol airnya doang, Wan, kata si Firman sambil tertunduk. Kita berempat hanya bisa saling membisu. Tak tahu apa yang harus dilakukan. Makan pun jadi tak berselera. Kita hanya diam aja waktu itu. Makanan lambat laun mulai mendingin. Dari kita tak ada satu orang pun yang menyentuh makanan itu. Pikiran kita berfantasi dengan 1000 pertanyaan dan keheranan. Lebih baik kita makan dulu aja, terus kita sholat. Selepas sholat, kita nyari lagi si Coki sama si Alan, kataku. Terus mereka pun makan, meskipun dengan rasa yang hambar karena tak nafsu. Gib, apa sebaiknya kita lapor aja ke base camp, mumpung belum jauh, kata si Sandi. Jangan, kita aja dulu yang nyari. Kalau udah lewat sore gak ada, baru kita lapor ke bawah. Aku masih punya firasat jika mereka baik-baik aja dan kita pasti nemuin mereka, kataku. Ya udahlah, jawab si Sandi. Makan sudah selesai. Jam pun menunjukkan pukul 12:15. Kita satu persatu ngambil wudhu. Beres itu kita langsung sholat berjamaah. Selesai sholat, kita ngobrol-ngobrol lagi tentang si Alan dan si Coki yang belum kembali. Wan, gimana kalau lu yang nungguin di sini?
Sedangkan aku, Firman sama Sandi turun lagi ke bawah. Siapa tahu mereka masih di bawah. Soalnya sepengetahuanku, di bawah itu ada sungai. Jadi aku mau nyari mereka sampai di sungai itu. Sedangkan elu di sini aja sambil nungguin, siapa tahu ada pendaki yang lewat. Lu nanti minta bantuan sama mereka buat nyariin si Alan sama si Coki, kataku. Akhirnya keputusan pun diambil. Kalau aku bertiga bakal turun ke bawah buat nyari si Coki sama si Alan. Kita turun hanya bawa masing-masing tas ransel kecil, sama air minum tentunya. Tak lupa pula pisau aku bawa. Kita terus menyusuri jalan setapak yang makin lama makin rapat. Aku ngelihat kalau jalanan itu tak pernah dilewati orang, karena rumput-rumput di sana nggak ada yang terinjak oleh manusia. Meskipun aku tahu kalau tak ada orang yang lewat situ, aku terus aja buka jalan sambil ngebabat pohon-pohon kecil yang ada di sana. Siapa tahu si Coki sama si Alan memang ke sungai yang aku maksud dengan jalur lain. Akhirnya aku sampai juga di mana sungai itu berada. Air di sana cukup deras. Aku lirik ke sana ke sini namun tak ada melihat apapun. Hanya para owa atau monyet saja yang bergelantungan sambil melompat-lompat. Alan, Coki, teriak kita bertiga. Beberapa kali kita berteriak-teriak, tak ada suara yang menjawab, yang menandakan jika tak ada orang lain di sana. Ketika kita bertiga sedang menyusuri sungai, tiba-tiba si Sandi bilang, "Gib, ada rumah tuh di depan. Siapa tahu mereka lagi istirahat di sana," kata si Sandi. "Jangan halu lu, di depan gak ada rumah. Itu cuma pohon gede doang," kataku. "Bener, Gib. Itu di depan ada rumah. Tunggu. Itu ada orangnya juga tuh," kata si Firman. Aku heran sama mereka berdua, karena ketika aku lihat ke arah telunjuk mereka, di situ gak ada rumah, apalagi manusia seorang pun. Di depan itu hanya pohon gede saja. Di situ aku mulai melihat keadaan mereka, dan pas aku lihat, sepertinya pikiran halu mereka sedang masuk. "Kampret, sadar lu pada, jangan nyusahin gua lu," teriakku di telinga mereka berdua. Sontak mereka berdua menutupi telinganya, karena suaraku yang mungkin agak keras. "Kenapa sih lu teriak di kuping gua?" kata si Firman, tanpa sadar apa yang baru ia alamin tadi. "Ya udah balik ke atas, kasihan si Wawan sendiri," ajak aku. Aku yang waktu itu udah ngerasa bakal ada hal-hal yang aneh kalau terus berada di bawah, karena pikiran mereka berdua yang sedang kacau itu. Akhirnya aku kembali ke tempat di mana pas tadi aku turun. Namun setelah aku jalan beberapa lama, aku gak ngeliat lagi di mana tadi pas pertama kali aku turun. Padahal aku tadi ngasih tanda dengan tanah yang dibuat seperti tangga yang mana rumputnya udah aku bersihin biar lebih gampang buat nemuin tempatnya. "Gib, kok lama sih kita jalan di sini? Perasaan tadi kita sebentar dah dari tempat pertama kita turun ke tempat kita tadi," kata si Firman. Gue juga gak tahu. Padahal udah gue kasih tanda," kataku. Aku sama Firman juga Sandi terus berjalan menyusuri sungai itu. Semakin lama keadaan semakin aneh, di mana makin ke bawah air makin besar. Padahal tadi di atas air gak terlalu besar. Akhirnya aku udah mulai capek. Kita jalan nyusurin sungai itu hampir 1,5 jam lamanya, namun tak menemukan tanda-tanda apapun. Jangankan pemukiman, tanda yang aku bikin juga gak ada. Menurut logika, jika aku terus jalan ke bawah, bakal nyampe ke Curug Citaman. Dan itu paling lama dari pos 3 ke Citaman, paling cuma 1 jaman.
Kita istirahat di batu yang lumayan gede, di tengah sungai yang airnya lumayan deras. Kita ngobrol tentang keanehan ini. Ke bawah, air makin gede. Bisa berabe kalau dilanjutin. Di kiri kanan kita tebingnya lumayan tinggi. Kalau kita naik harus pakai tali. Gimana menurut kalian? Kataku ke si Firman sama si Sandi. Kita balik lagi aja ke atas. Nanti kalau nemuin tanah yang rendah, kita naik ke atas. Siapa tahu kita nemuin jalur pendakian, kata si Firman. Ya udah, yuk balik lagi ke atas, jawabku. Lalu kami kembali jalan ke atas lagi. Sesekali aku lirik jam tangan, ternyata udah jam 3. Bentar lagi waktu masuk asar. Sampai di suatu tempat aku berhenti dulu, karena udah masuk waktu asar. Kita berhenti buat sholat asar. Kebetulan ada batu yang datar di sungai itu, dan kita sholat bergantian. Selesai sholat, aku gak langsung jalan lagi. Aku ajak si Firman sama si Sandi buat berdoa dulu, supaya kita keluar dari keanehan ini. Aku suka dikasih tahu sama ibuku, kalau kenapa-kenapa di Gunung Salak, bacain Al-Fatihah aja terus-menerus, buat Mbah Salak sama Mbak Mait, kata ibuku. Aku pun ngejalanin apa yang ibuku bilang. Sehabis kita berdoa, kita lanjutin perjalanan lagi. Sampai jam 4 lebih, kita masih jalan. Tapi kali ini tanah udah mulai rendah. Syukurlah, gumamku dalam hati. Gak lama si Sandi bilang, "Gib, itu kan jalan yang tadi kita turun ya?" Kata si Sandi sambil nunjuk ke suatu tempat. "Bener lu San, itu emang jalurnya, ayo buruan," jawabku. Kita bertiga langsung cepet-cepet jalannya, karena jalan yang menuju ke atas tiba-tiba aja ada. Kita semua naik ke jalur setapak itu ke atas. Tak beberapa lama kita sampai di atas. Ternyata si Wawan udah ngediriin tenda. Dan samar-samar aku dengar kalau si Wawan lagi ngobrol. Tapi entah sama siapa. Karena penasaran, aku panggil tuh si Wawan. "Wan, Wawan," panggilku di luar tenda. "Ada apa, Gib? Lu baru datang lama amat," kata si Wawan sambil bukain tenda. Lu ngobrol sama siapa?" kataku. "Sama si Alan sama si Coki, mereka udah balik nih dari tadi," kata si Wawan. Aku langsung kaget, lewat mana mereka balik ke pos 3. Padahal kan tadi mereka turun lewat jalur setapak ke bawah. Terus kalau benar mereka ada di bawah, pasti kita berpapasan. "Lan, Cok," kata si Firman. "Apaan man? Gue ada nih, bye-bye aja, gak kenapa-napa. Gue udah tahu dari si Wawan semuanya," kata suara si Alan dari dalam tenda. "Syukurlah kalau lu udah balik mah," kata si Firman. Lalu kita masuk ke dalam tenda. Kebetulan tendanya emang besar, jadi cukup buat 6 orang. Pas kita masuk, bener aja, si Alan sama si Coki ada di sana lagi rebahan. Tapi aku agak curiga sama mereka berdua, karena perilakunya seperti gak biasa, dimana si Alan senyum-senyum genit sama aku. Tapi aku pendam dulu rasa curiga itu. Lalu kita ngobrol-ngobrol sambil nyeritain apa yang kita bertiga alamin di bawah. Terus si Sandi nanya, "Lan, kalian berdua dari mana sih? Kok boker lama amat?" kata si Sandi. "Kita boker ke sungai, San. Nah, pas di sungai, kita lihat rumah tuh di sana. Si Coki ini pengen ke sana, katanya ia ngeliat ada cewek cakep di rumah itu. Tanpa curiga, kita pergi ke rumah itu. Sesampainya di sana, bener aja, di rumah itu ada cewek cakep bener. Kita dipersilahkan masuk, ya kita masuk aja. Terus kita ngobrol-ngobrol di sana, sampai mereka ngeluarin makanan.
Kebetulan kan kita lagi lapar. Ya udahlah, kita ditawarin makan ya makan aja. Habis makan, entah kenapa kita ketiduran di situ, kata si Alan cerita sambil bertingkah aneh. Terus pas kita ketiduran, kita nggak tahu kenapa pas bangun tuh gue sama si Coki nggak tahu ada di mana. Soalnya pas kita bangun, kita ada di tempat asing. Terus ada kakek-kakek tua berbaju putih ngasih tahu jalan kembali ke sini. Pas kita ngikutin jalan yang dikasih tahu si kakek, lu tahu nggak kita keluar dari mana? Kata si Alan. Aku sama 2 teman yang lainnya hanya bisa geleng kepala saja. Kita tiba-tiba kembali lagi ke pos 2. Gua heran kenapa ada di pos 2 lagi. Bukannya gua tadi turun di situ. Terus pas di bawah di sungai tadi, kita jalan ke depan kan, bukan ke belakang, kata si Alan. Masih untung lah lu kagak keluar jalur. Lah, gue sama si Gibran muter-muter di bawah berapa jam, Jir? Pengen tahu gue siapa yang ngejalin kita bareng-bareng, kata si Sandi. Bisa diem kagak lu? Sentakku ke si Sandi sambil ngelirik dengan tatapan tajam ke dia. Mau aku marahin juga percuma, karena aku juga ngerasa kesel. Jadi ya udahlah, aku hanya ngasih isyarat doang lewat mata supaya dia nggak bilang begitu lagi. Sandi langsung diem pas ngeliat aku melototin dia. Aku sendiri cukup heran dengan apa yang baru saja kita alamin. Kenapa bisa seperti itu? Tapi karena semuanya udah kembali baik-baik aja, aku bilang ke mereka semua untuk tak lagi membahas tentang ini semua. Kemudian mereka setuju. Namun aku masih merasa aneh sama tingkah si Alan itu. Dia dari tadi tingkahnya kayak perempuan. Terus gimana? Apa kita mau lanjut atau enggak? Kataku. Lanjut aja, Gib. Semuanya pasti baik-baik aja. Toh semuanya udah kembali biasa lagi, kata si Firman. Semuanya setuju buat ngelanjutin naik ke atas puncak. Udah sore, apa yakin mau dilanjutin? Kataku. Iya Gib, lanjutin aja. Toh kita semua bawa senter, kata si Wawan. Ya udah, kita beresin semuanya, ajakku. Lalu kita beres-beres. Setelah selesai, sebelum lanjut, kita isi air dulu semua. Setelah itu, kita berdoa kembali dan lanjut perjalanan. Kita jalan di pos 3 itu sekitar jam 5 sore. Di mana cuaca mulai dingin dan kabut tipis sudah mulai terlihat. Kita ngelanjutin perjalanan di sore hari, di mana udara mulai dingin dan kabut tipis mulai turun. Jarak dari pos 3 ke pos 4 cukup jauh kalau ditempuh dengan jalan santai. Mungkin nyampe 2 jam lebih. Gib, lu ngerasa aneh gak sih sama si Alan? Bisik si Firman. Jadi sekarang posisinya itu si Wawan di depan, terus si Sandi, si Alan, si Coki, si Firman, dan yang paling belakang itu aku. Sejak kapan lu sadar? Tanyaku balik. Jadi lu udah tahu dari tadi, kata si Firman. Sejak di pos 3, jawabku singkat. Sedang asik kita jalan, tiba-tiba si Wawan berhenti terus lari ke belakang. Gib, ada macan, teriak si Wawan sambil lari ke arahku. Sontak kita semua kaget, terutama aku. Masa ada macan sih? Sedangkan aku yang udah beberapa kali naik ke sini gak pernah sekalipun lihat macan di jalur ini. Bahkan ular pun aku gak pernah lihat. Wan, ngomong apa sih lu? Mana ada macan? Ucapku. Bener gua Gib, di depan gua lihat ada macan warna putih. Dia tiba-tiba nongol di depan gua, kata si Wawan. Kita berhenti sebentar buat nenangin situasi. Aku lihat ke sekeliling. Gak ada apa-apa Wan, udah tenang aja.
Jangan ngehalu yang enggak, kataku. Setelah tenang, kita lanjut perjalanan. Kini si Firman yang di depan, sedangkan si Wawan di depanku. Hari semakin sore, udara semakin dingin, kabut semakin banyak yang turun. Aku lirik jam, ternyata sudah hampir 1 jam kita jalan, dan sebentar lagi masuk waktu maghrib. Sampai di suatu tempat yang lumayan lebar, kita berhenti untuk istirahat sekaligus buat sholat maghrib. Istirahat beberapa saat, akhirnya waktu maghrib tiba. Kita sholat bareng-bareng di situ. Selesai sholat, kita nggak langsung berangkat. Kita ngobrol dulu bentar sambil ngopi. Karena lumayan juga, kita dari pos 3 istirahatnya cuma tadi sekali doang. Sedang asik-asik ngopi sambil ngobrol, tiba-tiba si Alan berdiri terus nyamperin pohon. Kita semua ngeliatin dia mau apa, dan tiba-tiba saja, semua harus diam di sini, kata si Alan. Sontak kita terdiam dan heran apa maksud dari perkataan si Alan ini. Apalagi suaranya itu kayak suara cewek. Gib, ada yang aneh sama si Alan, bisik si Firman. Gua juga tahu. Udah lu tenang aja. Kita lihat apa yang mau dia lakuin, kataku. Setelah ngomong kayak gitu, tiba-tiba aja si Alan ini manjat pohon yang ada di hadapannya. Kita semua gak ngelakuin apa-apa. Kita semua cuma diam aja. Si Firman kelihatan gak tenang. Dia nyenggol-nyenggol tanganku. Aku ngelirik ke dia. Lihat ke belakang, kata si Firman. Sontak aku langsung ngelirik ke belakang. Dan aku kaget banget pada saat itu. Ternyata di belakang kita ada sosok ular yang sangat besar. Aku baru pertama kali lihat ular yang sebesar itu. Mungkin sebesar mobil tronton kalau diukur. Terus panjangnya itu yang kagak masuk akal. Astagfirullah. Hanya kalimat istighfar yang keluar dari mulutku. Si Sandi pas ngeliat ular itu langsung sembunyi di belakangku. Sedangkan si Coki dia malah pingsan. Si Firman sama si Wawan gemeteran ketakutan. Di satu sisi aku ngeliatin ular gede itu. Dan di sisi lain aku harus fokus merhatiin Alan yang manjat pohon. Aku bingung harus merhatiin yang mana. Sampai akhirnya si Alan ini teriak terus. Dia tertawa dan lompat dari pohon satu ke pohon lainnya menuju ke atas. Aku syok ngeliat si Alan yang lompat dari dahan pohon ke pohon lain. Firman, Sandi, Wawan, lu kejar si Alan tuh. Liatin dia pergi kemana. Cepat lu sana. Si Coki sama ular ini biar gue yang pancing supaya kagak ngejar lu, kataku. Si Firman sama 2 orang lainnya jalan pelan-pelan supaya gak kedengeran si ular itu. Dan untung saja mereka berhasil lolos karena ular itu terus ngeliatin aku. Si Coki masih pingsan. Aku bingung gimana caranya supaya dia bangun. Lalu aku tekan urat syaraf yang menuju ke otaknya dia. Dan benar saja, dia langsung bangun. Gib, gue takut. Kemana yang lainnya, Gib? Kata si Coki yang baru bangun dari pingsannya. Tenang dulu. Mereka lagi ngejar si Alan yang lari ke atas. Lu tetap diam di belakang gue. Jangan gerak kalau gue gak nyuruh, kataku ke si Coki. Perlahan aku deketin ular besar itu. Semakin dekat semakin aneh terlihat. Sebisaku aku baca ayat-ayat Al-Quran di dalam hati sambil aku juga bertekad dalam hati. Ular ini cuma halusinasi si Firman doang yang datang ke pikiranku, sehingga aku juga ikut-ikutan berhalu tentang ular ini. Batinku sambil merem. Setelah dirasa hatiku cukup tenang, aku buka mata. Dan alhamdulillah ternyata ular di depan itu udah gak ada entah kemana.
Mungkin benar dugaanku, kalau itu memang cuma halu doang. Aku lirik ke belakang. Ternyata si Coki masih diem sambil merem juga. "Udah Cok, ular itu udah hilang," kataku. Hilang? Hilang kemana Gib? Kata si Coki penasaran. "Udah, gak penting. Yang penting sekarang adalah si Alan. Gak tahu di mana dan bagaimana dia sekarang. Sebaiknya kita susul mereka yuk," kataku. Lalu kita beres-beres bekas kita ngopi tadi. Tas si Alan masih tergeletak, terpaksa aku yang bawa. "Lu duluan Cok, biar gua yang di belakang, takut ada apa-apa," kataku. Kita berdua jalan kembali menembus gelapnya malam yang dingin ini. Menyusuri jalan selangkah demi selangkah dengan hati-hati. Senter yang kita bawa untung aja lumayan terang, sehingga memudahkan kita untuk melihat jalur yang benar. 1 jam telah berlalu. Pos 4 udah kita lewati sejak tadi. Aku sama Coki gak istirahat lama di pos 4, karena ternyata mereka yang ngejar si Alan gak ada di pos 4. Mungkin mereka udah lanjut, atau memang si Alan yang masih belum sadar sehingga si Firman dan 2 temannya gak istirahat. Di saat kita lagi serius jalan, tiba-tiba aja ada suara longlongan anjing, namun lebih mirip ke lolongan suara serigala. Si Coki kaget. Ia berhenti seketika di saat mendengar lolongan itu. "Gib, suara apaannya itu?" kata dia. "Cuma suara anjing. Tapi aneh juga ya. Baru kali ini gue dengar suara anjing di Gunung Salak ini. Padahal selama gue mendaki, waktu-waktu lalu tak pernah tuh ada suara anjing," jawabku yang merasa heran juga. "Ya udah lanjut yuk," kataku lagi. Baru saja kita mau ngelangkah, tiba-tiba ada sesuatu yang jatuh dari pohon tepat di hadapan kita. Si Coki langsung nyenterin ke tempat yang jatuh itu. Di saat cahaya menerangi tempat itu, deg, dadaku langsung deg-degan kaget. Ternyata itu adalah sosok hitam berbulu lebat. Namun sosok itu tanpa kepala. Jangankan si Coki, aku sendiri juga kaget pas ngeliat apa yang ada di depan kita. Perlahan namun pasti, sosok hitam itu berdiri di hadapan kami. Si Coki, dia udah gak kekontrol lagi. Dia nangis di belakangku. Sedangkan aku masih tenang meskipun aku juga sama takutnya. Aku merem aja. Siapa tahu ini cuma bohongan. Tapi pas aku melek lagi, ternyata sosok itu masih ada di depan kita, tak bergerak sedikit pun. Aku ngomong ke si Coki, "Lu masih kuat gak buat lari?" kataku. "Masih Gib, cepetan lari, gua takut," kata si Coki. "Lu yang lari, tapi jangan ke bawah. Kita harus ingat, si Alan sama yang lainnya masih di atas," kataku. "Gimana caranya Gib? Dia ngalangin jalannya," kata si Coki. "Kalau gue bilang lari, lu lari," kataku. Lalu aku ngedeketin sosok hitam yang masih berdiri itu. Dan aku berkata, "Tolong kasih kami jalan. Di sini kami tak mengganggu kalian," kataku. Tiba-tiba sosok itu ngangkatin tangannya sambil nunjuk ke kita. "Berani ngotorin wilayah saya, berarti kalian sudah siap menerima akibatnya," kata sosok hitam itu yang bisa berbicara. Kita kaget. Ternyata sosok tanpa kepala itu bisa berbicara seperti manusia. "Udah Cok, kita lari aja. Percuma kalau kayak gini terus. Buruan lu lari duluan," kataku. Lalu si Coki lari nerobos jalur berbeda disusul sama aku yang lari juga. Di saat kita lari, aku masih dengar kalau dia berbicara.
Kemanapun kalian berjalan, kalian akan celaka. Kata si sosok itu, lalu ia tertawa dengan suara yang mengerikan di telinga. Aku sama si Coki terus lari di antara ranting dan rumput ilalang yang lebat. Sampai di mana cukup jauh, kita nyari jalur pendakian lagi. Dan beruntungnya jalurnya tak terlalu jauh. Kita udah nemuin jalur yang benar lagi. Tanpa istirahat, kita terus jalan lagi. Cok, lu kudu hati-hati. Sebentar lagi kita akan ngelewatin gerbang siluman. Jika kalian ingin berbagi cerita kepada kami, silahkan DM ke Instagram atau email kami yang ada di kolom deskripsi. Sekian dan terima kasih. Salam dari kami, keluarga pendaki.